Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Prasetyo Wibowo. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pandangan saya tentang proses pendidikan selama ini salah. Selama ini saya mengajar hanya memaksakan kehendak saya kepada peserta didik terkait dengan pendidikan yang harus mereka jalani, sehingga proses pembelajaran menjadi terbatasi oleh aktivitas-aktivitas yang sudah saya buat tanpa memikirkan bahwa setiap peserta didik memiliki kodratnya masing-masing. Hal ini berdampak kepada kurangnya minat peserta didik dalam menghadapi kegiatan pembelajaran. Hal ini karena saya berpikir bahwa peserta didik saya ibaratkan sebuah kertas yang masih kosong yang setiap kita dapat kita isi sesuai dengan kehendak saya sebagai seorang guru. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pemikiran dan perilaku saya tersebut ternyata salah besar. Ternyata peserta didik bukanlah kertas kosong, melainkan mereka sudah memiliki isi yang samar-samar dan kita harus memperjelas isi tersebut. Tulisan samar tersebut adalah kodrat peserta didik yang sudah ada sejak mereka lahir. Seperti setiap peserta didik memiliki ketertarikan, minat, dan bakat sendiri-sendiri yang tentunya sulit untuk dirubah. Dengan menyadari hal ini, saya berpikir jangan pernah memaksa anak atau peserta didik untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Melainkan kita sebagai guru harus membimbing dan menuntun peserta didik agar tidak kehilangan arah dan tujuan pembelajaran. Dengan harapan peserta didik dapat menggapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan sebagai sebuah lahan, tempat menumbuhkan bibit-bibit tanaman di mana guru adalah petaninya dan sekolah adalah lahannya, serta peserta didik sebagai benihnya. Seorang petani harus mengetahui bibit apa yang dia miliki untuk ditanam dan dirawat, sehingga petani harus mengetahui pengetahuan tentang cara menanam dan merawat setiap bibit yang dia miliki, karena setiap bibit akan berbeda cara menanam dan merawatnya. Nah, yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah saya mengetahui filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya harus mengarahkan kegiatan pembelajaran yang tadinya guru sebagai pusat pengetahuan satu-satunya menjadi kegiatan pembelajaran yang menggali dan pengetahuan peserta didik, karena peserta didik juga memiliki pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik dapat bertukar pengetahuan yang mereka miliki dengan sesama temannya. Dengan demikian, saya sebagai guru harus mampu memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara peserta didik dan mengarahkan peserta didik agar tetap tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, demikian eh, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.